Gelombang kedua bagi dana desa ini menyita kita juga di Desa Bicara untuk berdiskusi dengan kawan-kawan aparatur pemerintahan. Karena gelombang kedua ini berkaitan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Hai kawan-kawan, sambil ngopi, kembali lagi ke channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang banyak perdebatan soal gelombang pandemi gitu ya. Nah, ini mungkin berkaitan gelombang bagi dana desa. Nah, dana desa seperti yang kawan-kawan ketahui menjadi salah satu upaya pemerintah, tentunya pemerintah pusat, untuk memajukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Nah, kebijakan dana desa ini hadir bersamaan dengan hadirnya Undang-Undang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, sedangkan bagi desa sendiri, dana desa merupakan ya seperti anugerah dan bentuk hadirnya pemerintah pusat terhadap desa dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Nah, dana desa hingga saat ini pun menjadi penyemangat bagi kawan-kawan pemerintah desa atau punya energi tersendiri bagi pemerintah desa dalam mensinergikan pembangunan fisik dan pembangunan manusia di desa gitu ya. Nah, tanpa disadari, tentu dana desa menjadi salah satu denyut nadi bagi pemerintahan desa. Nah, pandemi COVID-19 tentu menjadikan dana desa seperti mendapatkan gelombang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, gelombang tersendiri. Nah, baik itu dalam pengelolaan maupun pemanfaatannya. Dalam hal ini, menurut kami Desa Bicara ada dua gelombang yang dialami oleh dana desa ini. Gelombang pertama yang dialami dana desa ini adalah terkait ketika Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pertama kali mengeluarkan bantuan langsung tunai dana desa. Tidak sedikit kemudian tanggapan keluar terkait BLT dana desa ini. Ada yang mengatakan bahwasanya kebijakan ini salah. Salah karena tidak tepat dana desa dijadikan BLT secara kebijakan tentunya. Nah, karena ini juga berkaitan dengan upaya awal hadirnya dana desa ini. Juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa melalui dana desa. Namun tidak sedikit juga yang menilai dana desa atau BLT dana desa ini menjadi upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak baik sosial maupun ekonomi di desa. Dua pendapat ini kemudian muncul ketika BLT dana desa dicetuskan atau didorong oleh Kementerian Desa PDTT. Gelombang pertama ini harus kita akui sampai dengan saat ini masih menghadirkan persoalan gitu loh. Dan bahkan belum sampai pada titik puncak kurvanya kalau kita mengikuti perkembangannya gitu ya. Nah, persoalan yang masih ada, yang pertama tentu dengan persyaratan calon penerima. Yang kedua, pendataan. Yang ketiga, terkait dengan penerapan pembagian atau penyalurannya gitu ya. Ketiga persoalan ini muncul di gelombang pertama dana desa. Nah, gelombang kedua bagi dana desa ini menyita kita juga di Desa Bicara untuk berdiskusi dengan kawan-kawan aparatur pemerintahan. Karena gelombang kedua ini berkaitan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan garis miring atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan garis miring atau stabilitas sistem keuangan. Yang awalnya dulu undang-undang ini merupakan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020. Jadi statusnya dinaikkan gitu loh. Awalnya peraturan pemerintah menjadi undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini, banyak kalangan, banyak juga kawan-kawan aparatur pemerintah desa memberi tanggapan bahwasanya undang-undang ini dianggap dalam tanda kutip membunuh atau menghentikan dana desa itu sendiri. Jadi ada riak dan ada muncul persoalan atau perdebatan di beberapa kalangan kawan-kawan pemerintah desa. Lantas bagaimana nanti kalau dana desa ini ditiadakan, dari undang-undang ini tidak memperbolehkan membangun gitu. Terus seperti apa pembangunan di desa melalui dana desa ke depannya begitu. Itu kekhawatiran yang muncul ketika undang-undang ini hadir. Apa yang menjadi keresahan sebenarnya bagi kawan-kawan pemerintah desa? Karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini memiliki 5 bab dan 29 pasal. Nah, menariknya di pasal 28 undang-undang ini berbunyi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku terdapat ada 12 poin gitu ya.
ada poin pertama sampai 12, dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran COVID-19. Jadi ada frasa yang cukup mungkin menjadi pertanyaan gitu ya. Dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan gitu. Nah, frasa ini kemudian dirasa menghilangkan 12 poin di pasal 28. Dari 12 poin tadi, nah di poin 8 ada frasa yang berbunyi begini. Pasal 72 ayat 2 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang begitu. Ini berada di pasal 28 di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu. Nah, sedangkan bunyi di pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 berbunyi, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Tentu kita ketahui bersama, salah satu sumber pendapatan desa itu bersumber dari dana desa. Nah, kita tahu bersama dana desa ini datang dari APBN. Pasal 28 di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu menyatakan bahwasanya salah satu pendapatan desa nanti tidak lagi dari dana desa sepanjang. Nah, mungkin perdebatannya ada di sana gitu. Nah, yang terjadi kemudian karena ini gelombang kedua, ya pemerintah desa dalam melaksanakan dana desa menjadi gundah gulana begitu, mengarah ke kecewa. Hal ini karena rencana pembangunan desa yang sudah direncanakan, yang berasal dari dana desa, tidak dapat dilakukan dalam situasi saat ini. Nah, hal ini karena harapan besar kepada dana desa menjadi satu-satunya alokasi anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah desa, yang tentunya memiliki tujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam hal meningkatkan pembangunan di desa dan mensejahterakan masyarakat di desa. Nah, sederhananya menurut kami dari Desa Bicara, beberapa kawan-kawan di pemerintahan desa melihat bahwasannya dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan tadi sudah tidak bisa dilakukan lagi aplikasinya di lapangan dengan situasi saat ini. Poin penting yang kami lihat dari Desa Bicara adalah kebijakan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan anggaran negara dan dalam situasi pandemi seperti ini diharapkan dapat dikelola dengan baik dan maksimal. Nah, menurut kami hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini mengindikasikan bahwasanya keuangan negara atau pengelolaan anggaran keuangan negara sedang ada masalah. Berikutnya, mungkin juga undang-undang ini bertujuan agar penanganan COVID-19 mampu dibiayai oleh anggaran negara gitu ya, dengan baik, maksimal dan tepat sasaran. Nah, tentu bagi pemerintah desa sendiri, undang-undang ini seperti yang sebelumnya membunuh upaya pembangunan desa untuk tujuannya mensejahterakan masyarakat. Karena memang ya mungkin ini tafsiran terhadap hadirnya undang-undang ini, tetapi layak kemudian ada dikaji lebih jauh terkait frasa di pasal 28 poin 8 tadi. Karena jelas mengindikasikan bahwa dana desa yang merupakan berasal dari APBN tidak dapat dikelola lagi sepanjang untuk kebutuhan penanganan pandemi COVID. Nah, terakhir dari kami, Desa Bicara, gelombang pertama pandemi dana desa belum mencapai puncaknya pada dasarnya. Karena masih banyak perdebatan soal BLT dana desa ini layak atau tidak, bisa atau tidak, baik atau tidak begitu. Sementara harus sudah datang gelombang kedua terkait dana desa ini, khusus penanganan pandemi COVID-19 tentunya. Harapan kami dari Desa Bicara, semoga kawan-kawan di pemerintahan desa bisa dengan bijak dan baik dalam memaknai serta menerjemahkan setiap kebijakan yang berkaitan dengan dana desa. Masih ada ruang untuk mendiskusikan, masih ada ruang untuk menegosiasikan, bertanya, berdiskusi begitu terkait dengan kebijakan yang baru ini. Sehingga kedepannya kawan-kawan di pemerintahan desa pun dalam membuat kebijakan untuk masyarakatnya bisa lebih baik, tepat sasaran, tepat fungsi dan manfaat hingga tepat waktunya. Sehingga kebijakan yang kawan-kawan buat di desa pun bisa berdampak jauh lebih baik. Ya, kita berharap juga pemerintah pusat dalam hal situasi pandemi COVID ini bisa membuat dan menelurkan kebijakan-kebijakan yang bisa aplikatif dalam penanganan di lapangan. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa ngopi kawan-kawan.